You got me, baby, I got your back, looking at you, thinking about. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang merancang strategi pemasaran untuk pemimpin, penantang, pengikut, dan penceruk pasar dengan kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Natasha, Delicia Francisca, Ruwaida, Cesisa Fitri, Isna Latifa, Jekiato Fahira, dan Dwi Novianti. Terdapat 6 posisi kompetitif di pasar sasaran yang mungkin ditempati perusahaan, yaitu yang pertama, dominan. Perusahaan ini mengontrol tindakan pesaing lain dan memiliki banyak pilihan strategi. Yang kedua, kuat. Perusahaan dapat melakukan tindakan sendiri tanpa membahayakan posisi jangka panjangnya dan dapat mempertahankan posisinya apapun yang dilakukan pesaingnya. Yang ketiga, menguntungkan. Perusahaan memiliki keunggulan yang dapat digunakan untuk strategi tertentu dengan peluangnya cukup baik untuk meningkatkan posisinya. Yang keempat, lemah. Untuk kerja perusahaan ini tidak memuaskan, namun masih ada peluang untuk perbaikan, sehingga perusahaan harus berubah atau keluar dari pasar. Yang kelima, lumayan. Unjuk kerja perusahaan cukup memuaskan untuk bertahan dalam bisnis, namun tertekan oleh perusahaan dominan. Yang terakhir yaitu ada tidak layak. Unjuk kerja perusahaan tidak memuaskan dan tidak ada peluang untuk perbaikan. Struktur pasar hipotesis. Yang pertama itu ada 40%, yang kedua 30%, yang ketiga itu ada 20%, dan yang keempat 10%. Yang 40% itu adalah pemimpin pasar, 30% adalah penantang pasar, 20% adalah pengikut pasar, dan yang terakhir 10% adalah penceruk pasar. Bisa dihitung dengan cara N dibagi total penjualan di industri dan dikalikan 100%. Misalnya N-nya adalah 4, total penjualan di industrinya adalah 20, dan dikalikan 100%, hasilnya 20%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ruwaida. Strategi pemimpin pasar. Pemimpin pasar biasanya memiliki pangsa pasar terbesar dan biasanya memimpin dalam perubahan harga, peluncuran produk baru, cakupan distribusi, dan intensitas promosi. Contoh beberapa pemimpin pasar di Indonesia, yang pertama itu ada Aqua, lalu ada Sampurna, lalu ada Unilever Indonesia, Teh Botol Sosro, Gramedia, dan ada Indofood. Nah, untuk mempertahankan posisinya, pemimpin perlu melakukan tindakan di 3 sisi. Yang pertama itu ada meningkatkan pasar keseluruhan. Yang kedua, mempertahankan pangsa pasar. Dan yang ketiga, memperluas pangsa pasar. Meningkatkan pasar keseluruhan. Yang pertama, pemimpin perlu mencari pemakai baru, lalu mencari pengguna baru, dan yang terakhir itu melakukan penambahan penggunaan produk. Yang kedua, mempertahankan pangsa pasar. Yang pertama ada pertahanan posisi. Pertahanan posisi itu pemimpin pasar mempertahankan posisinya sekarang sebagai pemimpin dengan melakukan diversifikasi dan inovasi-inovasi baru. Lalu ada pertahanan rusuk. Di sini pemimpin pasar tidak hanya perlu menjaga daerahnya, tetapi perlu membuat penjagaan di luarnya untuk melindungi celah yang lemah. Suatu penilaian teliti tentang ancaman potensial harus dilakukan, dan bila perlu dibuat komitmen untuk pertahanan rusuk. Lalu ada pertahanan mendahului. Pemimpin pasar menyerang musuh sebelum diserang. Perusahaan juga bisa melakukan perang gerilya, membanjiri pasar dengan produk perusahaan. Kadang-kadang serangan mendahului dilakukan secara psikologis, di mana pemimpin memberikan tanda-tanda pasar supaya pesaing tidak menyerang. Lalu ada pertahanan serangan balik. Ketika daerah pemimpin pasar diserang, serangan balik yang efektif adalah memasuki daerah penyerang, sehingga si penyerang harus mempertahankan daerahnya dan mengurangi kemampuannya menyerang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pertahanan bergerak. Pemimpin meluaskan daerahnya ke daerah baru yang dapat menjadi pusat penyerangan atau pertahanan di masa depan. Lalu pertahanan mundur. Pemimpin pasar meninggalkan daerah yang lemah dan memperkuat daerah yang kuat. Mundur terencana menggabungkan kekuatan kompetitifnya di pasar dengan memusatkan
masa di posisi kunci. Selanjutnya yang ketiga, memperluas pangsa pasar. Pangsa pasar yang lebih tinggi akan menghasilkan laba yang lebih tinggi dengan dua syarat. Yang pertama, biaya per unit turun dengan naiknya pangsa pasar. Yang kedua, produk perusahaan bermutu lebih tinggi dan memperoleh harga lebih tinggi yang lebih dari cukup untuk menutup biaya penawarkan mutu lebih tinggi. Selanjutnya, pengaruh berbagai variabel berbaur pemasaran pada pangsa pasar. Yang pertama, perusahaan yang pangsa pasarnya meningkat, biayanya, mengembangkan dan menambah lebih banyak produk baru. Yang kedua, perusahaan yang meningkatkan mutunya lebih dari pesaingnya berhasil meningkatkan pangsa pasarnya. Yang ketiga, perusahaan yang menambah pengeluaran pemasarannya lebih dari tingkat pertumbuhan pasar umumnya menambah pangsa pasar. Dan yang keempat, perusahaan yang menurunkan harga lebih dari pesaingnya tidak banyak naik pangsa pasarnya. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang kedua itu memilih strategi penyerangan. Yang pertama itu ada serangan frontal. Perusahaan yang melakukan serangan frontal menghadapi musuh secara langsung lawannya. Yang diserang adalah kekuatan musuh, bukan kelemahannya. Yang kedua itu ada serangan rusuk. Serangan rusuk ini dilakukan pada titik lemah lawan. Serangan rusuk dapat dibedakan menjadi dua dimensi strategis. Yang pertama geografis dan yang kedua segmen. Serangan rusuk ini mengikuti tradisi filosofi pemasaran modern, yaitu menemukan kebutuhan dan memenuhinya, sehingga lebih mungkin berhasil daripada serangan frontal. Yang ketiga, itu ada serangan dengan mengepung. Mengepung meliputi serangan besar di beberapa sisi, sehingga musuh harus melindungi muka, rusuk, dan belakangnya sekaligus. Serangan mengepung masuk akal bila penyerang memiliki sumber daya lebih baik dan percaya bahwa penyerangan akan mematahkan semangat musuh. Yang keempat itu serangan dengan mendahului, yaitu serangan mendahului ini adalah serangan yang mengabaikan musuh dan menyerang pasar yang lebih mudah untuk memperluas basis sumber daya. Strategi ini memiliki 3 pendekatan. Yang pertama itu diversifikasi ke produk yang tidak ada hubungannya. Yang kedua itu diversifikasi ke pasar geografis baru. Dan yang terakhir itu meloncat ke teknologi baru untuk menggantikan produk yang sudah ada. Yang kelima, serangan gerilya. Serangan gerilya berarti melakukan serangan kecil di berbagai daerah musuh, dengan maksud mengganggu musuh dan akhirnya dapat tempat permanen. Biasanya, serangan gerilya dilakukan perusahaan kecil terhadap perusahaan besar, karena tidak mampu melakukan serangan frontal atau serangan rusuk yang efektif. Perusahaan kecil melakukan serangan harga dan promosi dengan berbagai sudut pasar musuh, supaya melemahkan kekuatan pasar musuh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Dwi Novianti. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu strategi penyerangan yang dimiliki oleh penantang. Strategi yang dimiliki oleh penantang yaitu yang pertama, strategi pemotongan harga. Strategi pemotongan harga terdapat 3 asumsi agar strategi potongan harga ini berhasil. Yang pertama, penantang harus meyakinkan pembeli bahwa produk dan pelayanannya setara dengan pemimpin. Kedua, pembeli harus peka terhadap harga dan mau berganti pemasok. Yang ketiga, pemimpin pasar tidak mau menurunkan harga menghadapi serangan pesaing. Next. 2. Strategi barang lebih murah. 3. Strategi barang prestis. Barang prestis adalah barang yang menurut pandangan secara subjektif dianggap akan dapat meningkatkan harga diri seseorang. Nah, barang-barang yang dapat menambahkan prestis seseorang yang memilikinya umumnya berharga mahal sekali. Yang keempat, strategi membanjiri produk. Yang kelima, strategi inovasi produk. Yang keenam, strategi peningkatan pelayanan. Yang ketujuh, strategi inovasi distribusi. Yang kedelapan, strategi pengurangan biaya manufaktur. Yang kesembilan, promosi iklan intensif. Next. Strategi pengikut pasar. Pengikut pasar harus menentukan arah pertumbuhan yang tidak mengundang serangan balik. Ada 3 strategi yang bisa diambil. Yang pertama yaitu kloner. Kloner mengikuti produk, distribusi, iklan si pemimpin,
Kloner tidak memulai apapun, namun hidup seperti parasit dari investasi pemimpin pasar. Kloner yang ekstrim adalah pemalsu yang memalsukan produk pemimpin. Next. Selanjutnya, imiator. Imiator adalah meniru beberapa hal dari pemimpin, namun masih membedakan diri dalam kemasan, iklan, harga, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu adapter. Adapter mengikuti produk pemimpin, lalu mengadaptasi dan kadang-kadang memperbaikinya. Adapter mungkin memilih pasar yang berbeda untuk menghindari konfrontasi langsung dengan pemimpin. Namun sering adapter menjadi penantang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jessie. Selanjutnya, strategi penceruk pasar. Alternatif dari pengikut dalam pasar besar adalah pemimpin dalam pasar kecil atau ceruk. Perusahaan dengan pangsa pasar kecil dibandingkan pasar keseluruhan dapat memperoleh laba dengan cerukan. Mengapa menceruk menguntungkan? Karena penceruk pasar mengenal pelanggan dengan baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka lebih baik dari pesaing mereka. Next. Ceruk pasar yang ideal memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, ukuran dan daya beli cukup menguntungkan. Yang kedua, potensi pertumbuhan ceruk tinggi. Yang ketiga, ceruk tidak menarik pesaing-pesaing utama. Yang keempat, perusahaan memiliki keahlian dan sumber daya yang cukup untuk melayani ceruk dengan lebih baik. Dan yang kelima, perusahaan dapat bertahan terhadap serangan pesaing lewat hubungan baik dengan pelanggannya. Next. Peran khusus yang dapat dilakukan penceruk pasar. Spesialis penggunaan akhir. Perusahaan mengkhususkan diri melayani satu jenis pengguna akhir. Spesialis vertikal. Perusahaan mengkhususkan diri pada tingkat tertentu dalam rantai nilai produksi distribusi. Spesialis ukuran pelanggan. Spesialis pelanggan tertentu. Spesialis geografis. Perusahaan hanya menjual pada daerah tertentu. Next. Selanjutnya, spesialis produk atau lini produk. Perusahaan hanya membuat satu produk atau lini produk. Selanjutnya, spesialis ciri produk, yaitu perusahaan mengkhususkan pada jenis atau ciri produk tertentu. Terus ada spesialis pesanan, yaitu perusahaan membuat produknya berdasarkan pesanan pelanggan. Ada spesialis mutu atau harga. Selanjutnya ada spesialis pelayanan, yaitu perusahaan menawarkan jasa yang tidak ditawarkan perusahaan lain. Dan yang terakhir, spesialis saluran. Perusahaan mengkhususkan diri pada satu saluran distribusi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Felicia Francisca. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Berikutnya yaitu strategi untuk memasuki pasar yang dikuasai perusahaan yang sudah ada. Strategi-strategi tersebut mencakup yang pertama, harga lebih mahal dan mutu lebih tinggi. Yang kedua, lini produk lebih sedikit. Yang ketiga, segmen pasar lebih sempit. Kemudian yang keempat, saluran distribusi serupa. Yang kelima, pelayanan lebih baik. Yang keenam, pengeluaran wiraniaga, iklan, dan promosi lebih sedikit. Berikutnya, merek yang menawarkan sesuatu yang berbeda bisa dianggap tidak ada yang baru. Mereka melihat ada 4 strategi dengan potensi laba yang terbaik dalam situasi ini. Yang pertama, pembedaan mengambil posisi jauh dari merek dominan dengan harga sama atau lebih mahal, serta banyak iklan supaya merek baru itu dipercaya sebagai pengganti merek dominan. Yang kedua, penantang. Mengambil posisi dekat ke merek dominan dengan harga sama atau lebih mahal, serta banyak beriklan untuk menantang merek dominan sebagai standar dalam kategori itu. Aku juga, Ces. Sudah ayam. Sepatu. Banyak ujiannya soal terakhir. Ya. Lanjutnya sih. Dikunci lorongnya. Awas kamu nyibanyu lagi, Ces.
Ayo, slide terakhir, woi. Ayo. Yang ketiga, ceruk. Mengambil posisi jauh dari merek dominan dengan harga mahal dan sedikit beriklan, memanfaatkan ceruk yang masih ada dan menguntungkan. Kemudian yang terakhir, premium. Mengambil posisi dekat ke merek dominan dengan sedikit beriklan, namun dengan harga tinggi untuk dianggap menempati kelas lebih tinggi daripada merek dominan. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang merancang strategi pemasaran untuk pemimpin, penantang, pengikut, dan penceruk pasar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, kami ucapkan terima kasih.